Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan baik ya. Jadi seperti biasa hari ini kita akan melakukan kegiatan membaca. Nah, untuk kegiatan membaca yang akan kita lakukan hari ini yaitu membaca interaktif. Sekarang anak-anak, ibu silakan untuk duduk di area membaca yang sudah disediakan. Silakan. Sudah? Nah, sebelum kegiatan membaca kita mulai, seperti biasa pula, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Pertama, jika ibu guru membaca atau berbicara, anak-anak tidak boleh ribut atau ngomong dengan teman yang lain. Kedua, jika anak-anak ada yang bertanya atau menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan yang nanti kita baca, terlebih dahulu anak-anak mengangkat tangan seperti ini. Nah, kalau sudah ibu tunjuk, baru anak-anak boleh menjawab atau bertanya. Ketiga, untuk memusatkan pikiran kalian untuk fokus terhadap kegiatan membaca yang akan kita lakukan, ibu punya sinyal ya, sinyalnya seperti ini. Kalau ibu bilang kelas, 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 anak-anak jawab ya, ya. Paham? Paham? Ya, kita coba sekarang. Kelas, kelas, kelas. Ya. Ya, semangatnya luar biasa ya. Sekarang anak-anak perhatikan sampul buku yang ibu pegang. Perhatikan sampul bukunya ya, pegang dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ke kalian terkait sampul buku. Pertama, siapa yang tahu apa judul buku yang ibu pegang? Tiara? Membuat apa? Bagus. Nah, tentu saja dalam buku ini ada yang namanya penulis. Siapa nama penulis dari buku ini? Maka Kiki Putri, tepat sekali. Selain ada penulis, ada juga yang namanya ilustrator. Kira-kira ada yang tahu tidak siapa ilustratornya di sini? Bagus? Oh, Siapa ilustratornya? Kak Adria. Ivina Adriadini, itu ilustratornya. Nah, sekarang dengarkan, menurut kalian buku ini tentang apa ya? Aryani? Membuat apa? Betul sekali ya. Nah, ibu perlu tahu ini kue apa ya yang kalian sukai? Silakan. Kue apa? Ada suka kue lain? Galak? Donat salju. Kue donat salju ya. Nah, ibu tanya lagi, pernahkah kalian membantu orang tua untuk membuat kue di rumah? Siapa pernah? Sarah, pernah membantu ibu bantu orang tua membuat kue di rumah? Pernah. Kue apa? Kue bolu ya, bagus sekali ya. Sekarang, menurut kalian kue apa ya yang dibuat dalam cerita ini? Silakan Indri. Kue apa? Nah, sekarang baru kita mulai membaca bersama. Silakan anak-anak dengarkan dengan baik ya. Anak perhatikan gambarnya setiap halaman. Bulan Rajab sebentar lagi tiba. Seperti biasa, ada festival membuat apam untuk menyambutnya. Festival itu akan diadakan esok lusa. Abdul dan teman-temannya sudah tak sabar ingin makan apam buatan ibu-ibu mereka. Namun, tangan ibu masih sakit. Tidak apa, sekali-sekali kita tidak membuat apam, kata ibu. Perhatikan dengan baik gambarnya. Ibu tidak perlu khawatir, nanti Abdul yang membuat apam. Ibu nanti melihat saja. Apa Abdul bisa? Ibu bertanya. Abdul yakin ia bisa.
Setiap tahun, Abdul melihat ibu membuatnya. Bahan-bahan untuk membuat apam juga sudah tersedia. Ayo Bu, orang-orang sudah berkumpul di tanah lapang. Seru Abdul, ia sudah tak sabar. Ayah membuatkan tungku batu disusun. Apinya berasal dari daun kelapa kering yang dibakar. Abdul rasa membuat apam itu tidak sulit. Pertama-tama, Abdul harus mencampur tepung beras dan santan. Nah, anak-anak, terkait bacaan ini ada yang dipertanyakan. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat apam? Galak? Tepung beras dan santan. Tepung beras dan santan. Bagus sekali ya. Kita lanjut ke teks berikutnya. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Hati-hati Abdul, kata ibu. Hanya mengaduk begini tentu mudah bagi Abdul. Abdul, pelan-pelan, ibu berseru. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Abdul berusaha meyakinkan ibu. Oh, kenapa adonan tidak menetes lagi? Itu bagus, berarti adonan sudah mengental, kata ibu. Sekarang tutup agar cepat matang. Abdul harus menunggu apam matang. Apa yang seharusnya ia kerjakan? Nah, sekarang ada yang perlu ibu tanyakan terkait teks ini ya. Apa saja langkah yang dilakukan untuk membuat apam? Dewi? Menyiapkan bahan dan alat-alatnya. Selain itu, ini membuat adonan. Bagus ya. Jadi dua langkah itu yang harus kita lakukan untuk membuat apam. Lanjut. Abdul berjalan-jalan dan melihat sekeliling. Wah, kelihatannya Abdul adalah koki paling cilik di festival ini. Lihat gambarnya. Tiba-tiba, wah, bau apa ini? Gosong. Jangan khawatir, Abdul akan membuat lagi. Membuat apam itu mudah kok. Lihat, Abdul berhasil membuat 10 kue apam. Meskipun sebagian apamnya gosong, Abdul tidak khawatir. Masih ada apam cantik untuk diantarkan ke Nini Mama. Ini alamat terakhir. Dan untuk dimakan sendiri. Apam buatan sendiri itu terasa lebih lezat. Sekarang kita sudah selesai melakukan kegiatan membaca. Nah, setelah membaca, yang perlu kita lakukan adalah mengulas kosakata baru. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di halaman, kita lihat di halaman 10 ya anak-anak ya. Ibu bacakan dulu teksnya. Yang lain dengarkan. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Lihat, apa yang dilakukan ibu dalam gambar ini? Bisa, Tara? Mengaduk. Bagus. Siapa yang tahu arti kata mengaduk? Galang? Iya, betul sekali. Mengaduk itu artinya mencampur dengan gerakan memutar. Dicampur dulu baru kita aduk dengan gerakan memutar. Ya,
Bagus ya. Sekarang di halaman 13. Ibu bacakan dulu teksnya ya. Oh, kenapa adonan tidak menetes lagi? Nah, lihat gambar adonan pada sendok yang dipegang oleh Abdul. Ya, lihat adonan pada sendok yang dipegang oleh Abdul. Siapa tahu arti kata menetes? Siapa tahu arti kata menetes? Ya, Indri. Ya, jatuh menitik dalam wujud cair. Bagus ya Indri ya. Jadi mendengarkan dia dengan baik ya. Terakhir di halaman 14. Kita ulas kosakata baru yang ada ya. Ibu bacakan dulu teksnya. Itu bagus. Berarti adonan sudah mengental. Lihat kata mengental pada teks ini ya. Siapa tahu arti kata mengental? Siapa tahu ya, Depa? Hampir padat atau menjadi tidak cair ya. Mengental itu artinya menjadi tidak cair atau hampir padat. Ngerti anak-anak ya? Paham? Nah, jadi ada 3 kosakata yang sudah kita bahas. Pertama apa? Pertama, mengaduk. Apa artinya mengaduk? Mencampur dengan cara Iya, mencampur dengan gerakan memutar. Kedua apa? mengental. Mengental. Apa artinya mengental? Mengeras, hampir padat. Ya. Yang ketiga ada kata menetes. Apa artinya menetes? Oh ini? Ya, dalam wujud cair. Jatuh menitik dalam wujud cair. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai kosakata baru yang sudah kita bahas bersama? Sudah paham? Kalau sudah, karena kegiatan pembelajaran interaktif pertemuan pertama sudah selesai kita lakukan. Besok kita lanjutkan membaca interaktif pertemuan kedua. Jadi sekarang anak-anak boleh kembali ke tempat duduk masing-masing.